pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang kompetensi dan unsur-unsur kompetensi. Nah, jadi ada pengertian kompetensi di sini adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh setiap individu dalam melaksanakan suatu pekerjaan di bidang tertentu. Jadi kompetensi ini merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap individu. Jadi setiap individu ini pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda, karena kan kompetensi ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan, pengetahuan, sikap, kecakapan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi dalam kompetensi ini, baik pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang itu dapat diperbaiki dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang biasa dilakukan. Nah, selanjutnya ada pakar kependidikan yang bernama Surya Dharma. Beliau memaparkan untuk mencapai proses pemerolehan kompetensi itu harus melalui penilaian khusus. Nah, hal tersebut meliputi yang pertama ada aspek pengakuan atau recognition. Selanjutnya yang kedua ada aspek pemahaman atau understanding. Kemudian yang ketiga assessment. Nah, kita bahas yang pertama ada pengakuan. Jadi pada aspek pengakuan atau recognition ini merupakan proses pengenalan di mana setiap orang itu akan diberikan sebuah pilihan, yang mana pilihan itu sesuai dengan keterampilan atau kecakapan yang dimiliki. Jadi dalam penilaian ini individu itu harus memilih sebuah aspek yang menurutnya itu sesuai dengan pengalamannya atau keterampilan dan kecakapan yang ia miliki. Jadi pada aspek ini tujuannya adalah untuk melihat potensi yang dimiliki oleh setiap individu tadi. Kemudian yang kedua ada aspek pemahaman atau understanding. Jadi pada aspek ini individu akan diberikan sebuah pemahaman terhadap sebuah uji kompetensi tadi. Jadi tujuannya adalah untuk melihat hasil dari penerapan sebuah kompetensi tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengkajian atau assessment. Pada hal ini adalah salah satu kesimpulan dari hasil kompetensi yang diikuti oleh para individu tadi. Ada unsur-unsur kompetensi. Di sini kami membahas ada 3 unsur, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga ada keterampilan. Nah, pada pengetahuan, pada unsur yang pertama merupakan hierarki paling bawah dalam taksonomi kognitif Bloom, yang mana pengetahuan ini adalah suatu hal atau kegiatan-kegiatan untuk mengingat berbagai informasi yang pernah diketahui atau yang diikuti, pengetahuan tentang fakta, metode ataupun teknik, maupun mengingat hal-hal yang bersifat aturan, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Nah, jadi selanjutnya ada sikap. Yang kedua ada sikap. Jadi sikap ini adalah perasaan ataupun pikiran dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan di sini adalah kegiatan yang berhubungan dengan syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmani seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Jadi keterampilan menekankan pada kemampuan motorik dalam kawasan psikomotorik, yaitu bekerja dengan benda-benda dan aktivitas yang memerlukan koordinasi otot dan syaraf. Jadi seseorang dikatakan menguasai keterampilan atau kecakapan
bukan saja karena ia dapat melakukan hal-hal atau gerakan tadi yang telah ditentukan, tetapi juga ia dapat melakukan secara keseluruhan dengan lancar dan tepat waktu. Pada bagian B, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Di sini kami akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada standar kompetensi. Jadi standar kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang dilakukan oleh peserta didik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa ahli. Di sini ada menurut Hastuti pada tahun 2012 halaman 11. Menurut beliau, standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu standar isi atau konten dasar dan standar penampilan atau performance standar. Standar kompetensi yang menyangkut isi menurut beliau berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Sedangkan standar kompetensi yang menyangkut tentang penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap standar isi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrawati, nomor absen 46 dari kelas 5E dari kelompok 3 perencanaan pembelajaran. B. Standar kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 3. Menurut Hastuti 2012 ayat 11, standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu standar isi konteks standar dan standar penampilan performance standar. Menurut Hastuti 2012 ayat 12, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik di dalam penguasaan materi pembelajaran yang diberikan di dalam suatu pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. C. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan kompetensi dasar yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Maksudnya di sini berfungsi untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam suatu karya tulis tersebut. Contohnya, siapa yang berperan dalam terciptanya kampung yang bersih? Yang jadi rumusan masalah ialah siapa. Selanjutnya yang ketiga, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Selanjutnya keempat, kajilah apakah suatu indikator tersebut telah mempertensikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain. Ya baiklah, saya Amelia Risnawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan indikator pembelajaran. Jadi sebelum melakukan penyusunan indikator, adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama
indikator itu merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, ataupun respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu rumusan indikator itu menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi kata kerja operasionalnya itu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya yaitu indikator itu nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Dan yang terakhir, kata-kata operasional yang dijabarkan itu nantinya akan digunakan dalam membuat indikator. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan indikator pembelajaran. Yaitu yang pertama, mengkaji kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Kemudian yang selanjutnya, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Kalau misalnya belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan itu belum teridentifikasi. Kemudian yang terakhir, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan kemudian pertimbangkan urutannya. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya Abdurrahman akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan SK, KD, dan indikator pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip pengembangan standar kompetensi atau SK. Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar performasi atau telah ditetapkan. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti atau KI. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakter dan kemampuan peserta didik dan karakter mata pelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ais Anissa Rahmah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan indikator. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini merupakan suatu penanda apakah kompetensi dasar sudah tercapai atau tidak. Itu ditandai dengan suatu perubahan perilaku yang meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator tentu saja dikembangkan berdasarkan bagaimana karakter peserta didik, kemudian mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, karena setiap daerah tentu saja berbeda-beda, dan dirumuskan dalam satu kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, itu terdapat dua rumusan indikator. Yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi, ini biasanya terdapat dalam RPP, dan yang kedua adalah indikator penilaian atau indikator soal. Biasanya digunakan untuk menyusun kisi-kisi soal dan membuat soal. Indikator itu merupakan sesuatu yang penting atau memiliki kedudukan strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Kenapa? Karena indikator memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, setelah itu juga sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, jadi ketika seorang guru di dalam kelas ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran, ingin mengembangkan materi dan bahan ajar,
kemudian ingin mendesain kegiatan pembelajaran, itu bebas. Terserah mau menggunakan model atau metode apa yang dirasa efektif untuk kegiatan di kelas pada hari itu, asalkan tetap beracuan kepada indikator yang sudah ada. Misalkan indikatornya menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, jadi terserah saja kegiatan desainnya langkah-langkahnya seperti apa, tapi acuannya tetap kepada indikator tersebut. Sekian saya kira seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya perumusan kompetisi dasar dan indikator. Perumusan dasar dalam UNO 2010, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam merumuskan KD diantaranya yang pertama meluas. Meluas itu artinya peserta didik itu memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan kayak pengalamannya tentang pengetahuannya, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua ada seimbang. Seimbang itu artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Jadi harus dicapai melalui alokasi waktu yang pas dan harus efektif. Yang ketiga itu yaitu relevan. Maksudnya adalah di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat yaitu perbedaan. Perbedaan di sini merupakan upaya pelayanan individu di mana peserta didik perlu memahami apa yang berbuat untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetisi, serta kebutuhan individu masing-masing. Berikutnya yaitu hubungan SK, KD, dan indikator pembelajaran. Dalam Neoloka dan Grace 2017, standar kompetisi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkat dari suatu materi yang diajarkan. Kompetisi dasar merupakan penjabaran standar kompetisi yang cakupannya materinya lebih sempit dibanding dengan kompetisi peserta didik. Kompetisi dasar sendiri adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Kompetisi dasar diturunkan menjadi indikator. Dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari evaluasi inilah dapat diketahui hasil belajar peserta didik itu tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.